Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Malam ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayatnya yang ke-27. Begini firman Tuhan, "Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini." Tema kita dalam renungan malam ini, Allah itu maha tinggi. Ini sebenarnya berbicara pribadi Allah dan eksistensinya atau keberadaan Allah yang tidak bisa diselami oleh makhluk apapun di dunia ini. Karena Allah itu tidak bisa dipahami secara rasio manusia. Kalau Allah dapat dipahami secara rasio, logika, maka itu bukan Allah. Tidak mungkin Allah yang menciptakan manusia, Allah pencipta itu, dan ciptaannya dapat memahami Allah yang maha tinggi itu. Allah itu, kata firman Tuhan yang kita baca tadi, bahkan langit, di atas langit pun tidak memuat, tidak dapat menampung Allah. Ini bukan berbicara tinggi tubuhnya atau besar badannya Allah, bukan. Karena bumi ini adalah ciptaan Allah. Itu buatan tangan Allah. Tidak mungkin buatan tangannya itu dapat menampung yang memberikannya. Karena Allah itu keberadaannya tidak dapat dikondisikan oleh apapun. Dan tidak dapat dipahami oleh siapapun kecuali Allah sendiri yang menyatakannya. Bapak Ibu yang terkasih, Allah itu bukan saja Dia maha tinggi, bahkan Allah itu juga transenden. Artinya Allah yang jauh, Allah yang tidak dapat kita jangkau dengan tangan kita, dengan benda apapun, tidak bisa. Tapi harus dipahami, Allah itu juga Allah yang imanen, Allah yang hadir. Dan Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau kita membaca Bapak Ibu Yesaya pasal 55 ayat 8,
sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Begini firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ini yang saya maksud tadi, bahwa pikiran manusia tidak dapat menyelami pikiran Tuhan. Sepintar apapun manusia tidak dapat memahami rancangan Tuhan yang maha tinggi itu. Saya ambil satu contoh, Bapak Ibu. Siapa yang tahu bahwa besok dia akan mati? Siapa yang tahu bahwa nanti dia akan celaka? Tidak ada. Apa Tuhan mengetahui? Tuhan tahu. Dan itulah manusia tidak dapat memahami pikiran Allah yang tinggi itu. Tidak dapat memahami Allah yang jauh itu. Kecuali ketika dia menyatakan dirinya kepada kita. Salah satu karya Allah yang tidak masuk logika mengenai penyelamatan manusia. Bagaimana Yesus Kristus harus menjalani penderitaan, melewati jalan yang mengerikan, dan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang tahu hal itu? Dan apa tidak ada jalan lain? Itulah Allah yang maha tinggi. Kita tidak bisa menyelami Allah. Kalau kita dapat memahami Allah, itu bukan Allah. Tetapi itu manusia sama seperti kita. Bapak Ibu menjelaskan Allah maha tinggi itu memang agak sulit kalau kita tidak memahami sifat-sifat Allah yang lain. Kenapa? Karena di dalam teks-teks yang lain, seperti di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 3, bahwa Allah duduk di atas tempat tinggi. Artinya bahwa ada tempat di mana Allah duduk, dan itu dapat menampung Allah. Kan bisa seperti begitu. Tetapi yang dimaksud teks itu sebenarnya, Bapak Ibu, bahwa Allah dalam keberadaannya itu bisa di mana dia mengkehendakinya. Kenapa dia disebut alam yang maha tinggi? Karena Allah itu tidak dapat dijangkau oleh tangan manusia, pikiran manusia, atau manusia memahaminya dan mengetahui di mana keberadaan
sifatnya, sehingga disebut Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu, biarlah renungan malam ini kita memperoleh satu pengertian tentang sifat Allah yang maha tinggi. Dan supaya kita tetap percaya hal itu, bahwa salah satu pribadi yang saya sembah itu adalah pribadi Allah yang maha tinggi. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.